Kita boleh sama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan kita akan belajarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 9, satu ayat saja. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat tersebut dalam nama Yesus dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya dapat berdiri di atas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berterima kasih kepada gembala dan wakil gembala, secara khusus wakil gembala Bapak Pendeta Roland Mokalu STH MPD yang mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik Akulah Pintu. Ya. Satu ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus yang mungkin kalau kita tidak melihat lebih jauh lagi, lebih dalam akan ungkapan yang Yesus sampaikan ini, mungkin kita akan kesulitan ataupun bingung untuk menemukan atau memahami apa sih yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka, bahkan bagi kita semua. Nah, ungkapan akulah pintu ini merupakan sebuah gaya bahasa, kata kiasan. Gaya bahasa itu merupakan suatu ungkapan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang tidak secara harfiah. Jadi tidak mengungkapkan secara harfiah atau yang sebenarnya. Jadi kalau dia merupakan satu pernyataan atau ungkapan secara harfiah, kalau dikatakan pintu ya benar-benar pintu, sebagaimana yang kita lihat. Nah, oleh sebab itu ini bukan sesuatu yang harfiah, sehingga ungkapan tersebut merupakan suatu gaya bahasa atau kata kiasan. Nah, di dalam gaya bahasa atau kata kiasan tersebut ada beberapa jenis, dan diantaranya yang merupakan jenis yang menjadi ungkapan ini adalah metafora. Metafora merupakan sesuatu yang membandingkan atau menyamakan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa memahami apa sih yang ingin diungkapkan, ingin disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, namun juga lebih jauh kita memahami bahwa metafora itu dia ada 3 jenis. Ada metafora eksplisit, mengungkapkan sesuatu yang memang itu dapat dimengerti karena jelas. Pernyataan metaforanya itu jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, metafora implisit. Ini sedikit sukar untuk dipahami, sehingga dibutuhkan satu ketajaman untuk melihat dari pernyataan tersebut untuk dapat menemukan gagasan yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga, metafora usang atau lama. Metafora usang ini sebuah metafora yang sudah biasa atau sudah lazim. Tidak asing lagi. Ini biasa diungkapkan. Jadi orang pasti tahu. Contoh, Ibu Debbie adalah kembang desa di Kakenturan 2. Nah, orang tahu kan apa itu pengertian daripada kembang desa, ya kan, seperti itu. Orang tahu karena kita juga orang Kakenturan 2, jadi tahu bahwa Ibu Debbie memang betul-betul kembang desa di Kakenturan 2. Itu metafora yang usang, sudah tahu. Nah, namun kalau kita melihat metafora yang diungkapkan oleh Yesus, akulah pintu, saya melihat ini sesuatu yang implisit, yang sangat sukar untuk dipahami. Nah, oleh sebab itu perlu kita melihat bahwa di dalam kita memahami sebuah metafora, kita harus menemukan gagasan di dalamnya. Walaupun tidak secara keseluruhan,
dari keseluruhan sifat yang ada, dari apa yang digambarkan. Jadi seperti ini pintu, ini kan merupakan gambaran dari yang menyampaikan. Walaupun tidak semua, tidak bisa semua atau secara keseluruhan sifat-sifat yang ada itu merupakan gagasan. Tetapi ada hal ide pokok yang menjadi gagasan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Ya, saya harus menjelaskannya seperti demikian supaya kita memahami apa sih yang ingin disampaikan oleh Yesus terkait dengan ungkapan akulah pintu. Nah, oleh sebab itu kata pintu ini tidak bisa dipisahkan dari kata-kata yang lain yang ada dalam perikop ini. Di sana ada kata gembala, akulah gembala yang baik. Di situ juga ada kata pencuri ataupun perampok. Dan di situ juga ada kata penjaga. Dan ada domba-domba. Sehingga ini mempunyai satu hal yang ada keterkaitan satu dengan yang lainnya yang tidak bisa kita pisahkan. Namun yang menjadi inti yang akan merupakan tema khusus dalam kesempatan inilah akulah pintu. Karena tema ini yang diberikan oleh wakil gembala Bapak Pendeta Roland Mukalu kepada saya untuk saya sampaikan. Ya, memang ini merupakan tema berseri. Akulah pintu. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2, 3 dan beberapa ayat di situ juga menjelaskan tentang pintu. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami apa sih itu pintu. Nah, yang pertama, pintu merupakan akses, sebuah akses untuk masuk dan keluar. Tanpa pintu kita tidak bisa masuk. Jadi ini merupakan sebuah akses masuk dan keluar yang normatif. Artinya yang memang biasa, yang memang sudah diatur, sudah menjadi ketentuan demikian. Walaupun bisa melalui tempat lain atau bagian lain yang bisa masuk ke dalamnya. Contoh jendela, ya kan? Ada juga kan orang lain kali masuk melalui jendela, buka kemudian masuk, atau melalui celah-celah tertentu kemudian masuk. Ya kan? Tapi hal demikian jangan diikuti. Karena itu bukan hal yang normatif, bukan yang biasa yang dilakukan. Ya kan? Itu merupakan tindakan yang buruk, yang biasa, sama seperti yang diungkapkan di ayat 1, pencuri itu dia akan memanjat tembok. Itu kerjaannya pencuri ataupun perampok. Tetapi tidaklah demikian. Nah, oleh sebab itu, di sini kita bisa memahami bahwa pintu merupakan akses untuk masuk dan keluar yang normatif. Tanpa pintu, maka tidak bisa masuk maupun keluar. Yang kedua, yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa pintu merupakan suatu pengamanan untuk tempat, sebuah tempat. Jadi, kalau pintu tertutup, maka yang berada di dalamnya aman. Sangat sukar, bahkan mungkin tidak bisa orang masuk ke dalam kecuali pencuri dengan berbagai cara yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa mendapatkan bahwa pintu merupakan sebuah pengamanan tempat, suatu tempat. Jadi sesuatu yang berada di dalam pasti aman, mendapatkan perlindungan di dalamnya, ya kan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita juga melihat ungkapan Yesus atau pernyataan Yesus di ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ada 3 hal di sini yang kita bisa dapatkan. Ia akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ia akan masuk dan keluar. Walaupun 2 hal itu nanti akan saling berkaitan. Yang pertama selamat, yang kedua akan masuk. Jadi barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan kedua, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada 3 hal di situ yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan kata pintu tersebut. Nah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama dikatakan, barang siapa masuk melalui pintu itu, ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Roland.
bahwa kandang domba itu jauh dari tempat permukiman. Itu berada di satu lokasi yang jauh. Dan tempat itu besar, kandang itu besar. Dan pintu hanya satu, only one. Cuma satu, tidak ada lagi. Ada pintu-pintu atau jendela, tidak. Semua dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, tinggi sekali, sangat sukar. Kecuali memang nekat pencuri itu pakai alat dan segala rupa. Yang pasti tinggi, sangat sukar. Walaupun bisa masuk, ada penjaga di dalamnya, hati-hati. Nah, tapi yang pasti pintu itu hanya ada satu saja. Dan di dalam bahasa Yunaninya, kata pintu ini, hetura. Ego eimi, hetura. Ego eimi, akulah. Hetura, itu pintu. Di situ ada kata he. Itu merupakan artikel singular, tunggal, dan mutlak. Hanya satu. Tidak ada lain. Jadi dalam bahasa aslinya pun juga menegaskan hal tersebut. Pintu itu hanya satu. Jadi dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan bahwa pintu itu hanya satu. Dan hanya melalui dia, orang bisa masuk. Dan barang siapa masuk melalui dia, ia akan selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hal tersebut. Karena ini merupakan ungkapan Yesus. Kita percaya dengan perkataan Yesus. Yesus tidak berdusta. Yesus tidak berbohong. Dia tidak bilang, kalau datang melalui aku, ia akan selamat. Tapi ada cara lain. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia tidak mengatakan, bisa saja melalui saya, bisa saja melalui lain. Tidak. Sangat tegas dia mengatakan, hanya melalui aku saja, ia akan selamat. Ia siapa? Ia yang masuk melalui Yesus. Sangat tegas. Dan sangat mutlak. Tidak bisa, tidak. Hanya melalui Yesus saja. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Walaupun ada begitu banyak orang yang coba mau menerobos masuk ke dalam. Sama seperti tadi kan saya bilang, bisa saja, makanya di ayat 1 dikatakan ada orang-orang tertentu yang berupaya mau masuk ke dalam. Mereka itu adalah pencuri, bukan melalui pintu itu, karena hanya satu pintu itu. Mungkin dia memanjat tembok dan masuk dengan berbagai upaya yang dilakukan. Iya kan? Tapi saya katakan ada penjaga. Boleh masuk, tidak tinggal di dalam. Masuk, habis itu dilempar, buah keluar ngana. Bukan ngana petampa di dalam ini. Karena ngana masuk sembarang. Harus masuk melalui pintu, ya kan? Seperti itu. Makanya di sini juga orang-orang Yahudi di ayat 20, ayat 19, 20 dan 21 timbul pertentangan antara orang-orang Yahudi. Sebagian bilang begini, gila ini Yesus, kerasukan setan. Oh, agak miring, jangan nanti salah tunjuk. Gila Yesus, kerasukan setan. Kenapa? Ngaku-ngaku ini Yesus ini bilang hanya melalui dia saja ia akan selamat. Orang-orang yang datang yang melalui Yesus yang akan selamat. Mereka itu merasa menganggap dirinya eksklusif. Kenapa saya katakan eksklusif? Karena mereka menganggap bahwa perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Allah memberkati Abraham dan keturunannya, dan kasih karunia itu diperuntukkan bagi Abraham. Dan begitu pun juga selanjutnya kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada Israel. Perjanjian Allah dengan Musa dan juga kepada bangsa Israel, bahwa akan Allah menyatakan kasih setianya kepada mereka bangsa Israel, dan melalui Taurat mereka mendapatkan janji itu. Sehingga mereka apa? Kira-kira ini dapat dipahami gambaran yang secara singkat ini saya sampaikan. Sehingga mereka merasa hanya mereka yang mendapat kekhususan, keistimewaan daripada Tuhan. Dan melalui Taurat yang
Tuhan berikan kepada mereka. Hanya itu saja bagi mereka. Sehingga ketika mereka mendengar ungkapan Yesus, hanya melalui aku, barang siapa datang melalui aku, ia akan selamat. So gila tuh ini Yesus ini. Itu yang mungkin dorang sampaikan kepada Yesus. Kerasukan setan ini. Sunya tidak betul ini Yesus ada bilang ini. Iya kan? Seperti itu. Tapi sebagian bilang, tidak mungkin setan dapat membelekkan mata orang buta. Kan peristiwa ini kelanjutan dari pasal 9 di mana Yesus memelekkan orang buta, menyembuhkan. Bagaimana mungkin dia dapat menyembuhkan orang buta kalau dia bukan berasal daripada Allah? Bahkan secara tegas, dialah Allah itu. Mereka tidak memahami ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bilang, aduh Tuhan, nanti orang mau bilang apa Pak kita? Dulu waktu Musa menolong saudaranya yang dianiaya oleh tentara Mesir, ya kan? Kemudian dia tolong, dia bunuh itu tentara itu. Akhirnya apa? Orang-orang Mesir justru bilang, bahaya kita ini. Kalau ketahuan bahwa kita sudah membunuh orang Mesir, maka akan lebih menderita kita nanti dianiaya. Mereka semacam menolak Musa. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan Musa, iya kan? Tuhan, nanti kita mau bilang apa? Siapa yang mengutus saya? Apa yang Tuhan bilang? Siapa dia? Dia bilang, Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Artinya apa? Menyatakan eksistensi Allah. Bahwa dia yang ada, yang sudah ada pada dahulu kala, dia masih ada. Dia ada saat ini, sekarang ini. Pada masa itu. Pada saat ada Musa bersama-sama dengan Musa. Bahkan dia tetap ada sampai selama-lamanya. Dan itu jugalah yang menjadi ungkapan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Artinya dia tetap ada dahulu sampai selama-lamanya. Ini mensejajarkan. Bukan sekedar mensejajarkan. Tapi justru dialah. Itu Alfa Omega itu yang datang menyatakan diri kepada Musa. Ehye Aser Ehye. Ya kan? Makanya mereka coba mendebatkan hal tersebut. Siapa ini Yesus? Belum tahu mereka siapa itu Yesus. Makanya dikatakan ego eimi. Ungkapan yang sama. Ehye Aser Ehye. Bukan sembarangan. Nah makanya apa yang dinyatakan oleh Yesus itu bukan wawangamu apa kalau istilah orang. Bukan dusta, bukan bohong. Itu merupakan kebenaran fakta. Bahwa hanya melalui Yesus saja keselamatan itu ada. Tidak ada cara lain. Dengan berbagai ideologi, paham dan lain sebagainya. Segala konsep manusia tidak dapat menembus, menerobos pintu itu selain Yesus sajalah. Makanya ini ada keterikatan dengan bagian lain, yaitu akulah gembala yang baik. Dan pintu itu hanya dibukakan bagi gembala yang akan masuk ke dalam. Jadi dia menggambarkan ada beberapa hal di dalamnya. Dia menggambarkan bahwa dia pintu, hanya melalui dia saja selamat. Jadi jangan coba-coba meninggalkan Yesus, saudara-saudara. Apapun masalah kita, apapun tantangan dalam kehidupan kita, jangan coba meninggalkan Yesus. Itu sama saja Anda menuju maut. Tetap terus setia dalam mengiring Tuhan. Ya kan? Sekali lagi mungkin orang Yahudi bilang gila, masih muda kan, anak sepanggal kan, bilang begitu bagi tempat orang. Ya kan? Baru umur 30-an tahun tuh Yesus pada saat itu. Berani-berani menyatakan diri. Hanya melalui dia selamat. Ya kan? Siapa ini Yesus? Belum tahu dorang.
Ya. Tapi dia sudah menyatakan banyak hal tentang dirinya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menerima bahwa dialah jalan satu-satunya keselamatan itu. Karena apa yang disampaikan itu merupakan satu kebenaran, bukan kebohongan. Hanya melalui Yesus sajalah keselamatan itu. Walaupun sekali lagi ada begitu banyak upaya yang dilakukan oleh manusia dengan perbuatan baik, tidak bisa. Perbuatan baik manusia tidak ada yang dapat menyentuh hal tersebut. Hanya melalui Yesus saja. Tapi saya juga harus lebih menegaskan. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya bukan cuma sekedar pengakuan, credo. Tetapi di situ percaya ada pewujud nyataan dari kepercayaan kita. Dan kepercayaan di situ juga menunjukkan ada ketergantungan hidup kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Artinya kita memberi diri hidup sepenuhnya kepada Yesus. Menggantungkan kehidupan kita kepada Yesus sajalah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kehidupan kita. Makanya bagian yang kedua, pintu sebagai pengamanan. Kalau kita berada di dalam tempat tersebut, dan maka kita akan aman di dalamnya. Makanya jangan keluar dari pintu itu. Tetap di dalam, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari tempat Tuhan, ya sama domba kan, kalau berjalan, domba itu kan bodoh. Iya, saya baru kali ini mungkin bilang bodoh. Domba itu bodoh, tidak tahu dia, tidak tahu mau berjalan kemana. Kita ini sama seperti domba, tidak tahu. Ini Yesus yang akan menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus berserah dan taat kepada Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Harus tetap tinggal di dalam. Kalau Tuhan bilang di dalam, jangan coba-coba keluar, dalam saja dulu, ya kan? Supaya aman, tentram, ya kan? Nanti di bagian ketiga dikatakan kalau pintu dibuka, maka dia akan dibawa ke padang rumput. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan pemenuhan kebutuhan kehidupan kita. Iya kan? Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutup. Begitupun juga sebaliknya. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang dapat membukanya. Kan di Wahyu pasal berapa itu? 1 atau pasal 3 ayat 7. Coba kita baca saja. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang besar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini sangat jelas, mempunyai keterkaitan dengan Yohanes pasal 10 ayat 9. Kalau dia sudah tutup. Jadi kalau kita tetap di dalam, tidak ada yang bisa merampas hidup kita. Tidak ada yang bisa merampok. Jadi nonsen itu. Kecuali kita tidak mempercayai bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup membentengi, melindungi kehidupan kita. Tapi kenyataan Allah itu sanggup untuk membentengi kehidupan. Yang penting tinggal di dalam. Tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada. Iblis tidak mampu untuk merampas kehidupan kita. Kalau kita tinggal di dalam, jangan di luar. Ini bicara yang di dalam. Tidak ada yang bisa rampas. Kalau ada pencuri atau perampok yang coba mau masuk, kan bilang ada penjaga. Ini penjaga ini bukan penjaga kacang-kacang, bukan penjaga daun lemong ini. Ada penjaga. Penjaga itu hanya mengizinkan gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan di tempat itu. Selain itu tidak akan dibukakan. Kalau ada yang berani masuk menerobos, diusir, dikeluar. Sudah berada di dalam,
maka kita akan tetap terjaga, terpelihara. Walaupun seringkali ada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi pasti Tuhan tetap menguatkan kehidupan kita. Karena tidak ada yang dapat menutup kalau Tuhan sudah buka. Begitupun sebaliknya. Kalau Tuhan sudah buka, berarti Tuhan mau bawa kita ke suatu tempat untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita menikmati kuasa Tuhan, untuk dapat kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Biar orang berusaha mau menutup, menghalangi kita, mau coba untuk menggagalkan kita, mau coba untuk menjatuhkan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan yang memegang kehidupan kita, tidak ada satupun yang akan bisa melakukan demikian. Orang mau coba tutup sini, tutup situ, tutup sini, tutup situ. 1000 pintu tertutup, masih ada satu pintu yang Tuhan bukakan bagi kita. Ya kan? Saya pun mengalami hal itu, saudara. Tapi saya tidak mau cerita. Tutup, buah, sikut sana, buah, terbuang, terlempar saya. Tapi dengan saya terlempar justru banyak pintu yang terbuka. Justru lebih besar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu luar biasa Tuhan. Karena yang memegang kehidupan kita Tuhan. Siapapun yang coba-coba untuk menjatuhkan kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita dipegang oleh Tuhan, pasti kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini mungkin sederhana, saudara. Saya tidak mau terlalu menggambarkan begitu luas. Tetapi kita dapat memahami bahwa inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang terakhir, hal yang keempat mengenai pintu tersebut, pintu itu hanya dibukakan bagi domba saja. Itu yang harus kita pahami. Kalau kambing nyanda, hanya domba, pintu itu hanya dibukakan bagi domba. Itu pun kalau gembala yang datang. Penjaga akan buka kalau gembala itu yang datang dan membawa domba untuk masuk ke dalam. Jadi pesan terakhir, tetaplah kita jadi domba. Jangan berubah dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Menikmati sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan terkait dengan pintu ini. Dan juga kan kalau pintu kan ketok, Tuhan tolong. Tuhan buka pintu. Ya kan? Tapi kalau kambing biarlah sudah nyana mau dapat buka. Makanya tetaplah jadi domba supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya rindu saudara-saudara menyanyikan lagu pujian Jalanmu Tak Terselami. Haleluya. Mari saya mengundang pemain musik